Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Muhammad Sahel dari jurusan TRNG. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasi tentang desain atau seperti apa sih itu dunia desain atau apa saja yang dipelajari di dunia desain atau teknologi desain dan apa itu dasar-dasar atau prinsip-prinsip dasar desain yang harus dipelajari oleh teman-teman yang mungkin suka di bagian desain. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu prinsip-prinsip atau dasar desain. Prinsip ini adalah fondasi yang bisa membuat sebuah desain terlihat menarik, rapi, dan komunikatif. Oke, jadi kalau teman-teman ingin jadi desainer yang handal, prinsip-prinsip ini wajib banget buat kalian pahami. Oke, langsung saja. Apa sih itu prinsip-prinsip desain? Oke, yang pertama adalah keseimbangan. Oke, keseimbangan adalah bagaimana kita menata elemen dalam desain agar terasa stabil. Ada dua jenis keseimbangan, simetris dan asimetris. Kemudian, simetris itu contohnya kayak menaruh elemen secara seimbang di kiri dan kanan. Jadi, terlihat formal dan rapi. Sedangkan asimetris lebih bebas. Elemen tidak sama persis, tapi tetap terasa seimbang. Kemudian, contohnya kalau kita bikin poster, teks besar di sisi kiri bisa diseimbangkan dengan gambar di sisi kanan. Kemudian yang kedua, prinsip ini membuat desain terasa menyatu dan tidak berantakan. Kalau semua elemen punya hubungan yang jelas, orang yang melihat akan lebih mudah memahami pesan yang ingin disampaikan. Misalnya, pakai warna yang konsisten, gaya font yang sama, atau bentuk yang saling melengkapi, jadi tidak berantakan, sehingga bisa dipahami oleh pengguna dengan baik. Kemudian yang ketiga, dalam sebuah desain pasti ada bagian yang paling penting. Nah, penekanan membantu kita menunjukkan fokus itu bisa dengan membuat teks lebih besar atau memberi warna yang mencolok atau menaruh elemen di posisi strategis. Contohnya, jadi di sini poster konser atau poster apapun. Nama artisnya biasanya ditulis besar supaya langsung menarik perhatian dan jelas ini acaranya apa dan isinya apa, siapa. Ada ataupun poster lainnya. Oke. Kemudian yang keempat dari prinsip dasar desain adalah kontras. Apa itu kontras? Kontras itu perbedaan yang mencolok antar elemen. Bisa lewat warna, ukuran, bentuk, atau tekstur. Kalau tidak ada kontras, desain akan terlihat flat dan membosankan. Contoh gampangnya, teks putih di atas background hitam, langsung terlihat jelas. Kemudian yang kelima yaitu desain juga butuh alur atau irama. Caranya dengan mengulang elemen tertentu seperti garis, bentuk, atau warna. Repetisi ini bikin desain terasa harmonis dan enak dilihat. Contohnya, motif garis berulang di background atau pola ikon yang konsisten. Oke, kemudian lanjut yang keenam yaitu proporsi. Apa itu proporsi? Proporsi adalah hubungan ukuran antar elemen, ya. Kalau proporsinya pas, desain akan terlihat natural. Tapi kalau salah, bisa bikin orang bingung. Misalnya,
judul harus lebih besar daripada teks yang di bawah, supaya jelas mana informasi utama dan mana informasi pendukung. Kemudian yang ketujuh, ruang kosong atau nama lainnya white space. Banyak orang sering meremehkan ruang kosong, padahal ini penting banget. White space membuat desain jadi lega, enggak sumpek, dan elemen utama lebih menonjol. Oke, jadi jangan takut ada yang kosong ruangnya, ada yang kosong, karena itu justru bikin desain terlihat menarik. Oke, kemudian lanjut, keselarasan atau alignment. Alignment adalah cara menempatkan sebuah elemen agar rapi dan teratur dengan alignment. Desain kita kelihatan lebih profesional dan mudah dibaca. Contoh, teks yang rata kiri dan rata kanan atau rata tengah semua memberi kesan yang berbeda. Kemudian itu adalah beberapa prinsip dasar desain. Jadi di sini saya akan mengulangnya dengan ringkas agar teman-teman bisa mengingat kembali. Yang pertama adalah keseimbangan atau balance. Keseimbangan adalah kita menata dalam desain agar stabil, agar pengguna lebih jelas dan mudah untuk membaca. Kemudian yang kedua adalah kesatuan atau unity. Prinsip ini membuat desain terasa menyatu dan tidak berantakan. Kemudian yang ketiga adalah penekanan atau emphasis. Jadi dalam sebuah desain pasti ada bagian yang paling penting, bisa dengan membuat teks lebih besar, memberi warna yang mencolok agar bisa membedakan, atau menaruh elemen di posisi strategis. Kemudian selanjutnya ada kontras atau kontras. Kontras itu perbedaan yang mencolok antar elemen, bisa lewat warna, ukuran, bentuk, atau tekstur. Kemudian yang selanjutnya adalah irama atau repetisi, atau nama lainnya adalah pattern. Desain juga butuh alur atau irama. Caranya dengan mengulang elemen tertentu seperti strategis, seperti garis, bentuk, atau warna. Kemudian selanjutnya adalah proporsi atau proportion. Proporsi adalah hubungan ukuran antar elemen. Kemudian yang selanjutnya adalah ruang kosong atau white space. Jadi seperti agar membaca tidak jenuh atau tidak bosan dalam membaca poster atau lainnya, agar bisa membedakan yang mana judul dan mana isi. Kemudian adalah keselasaraan atau alignment. Alignment seperti cara menempatkan elemen agar rapi dan teratur. Oke. Kemudian ringkasannya adalah di atas yang barusan saya sebutkan dan jelaskan adalah tentang prinsip dasar desain seperti keseimbangan, kesatuan, penekanan, kontras irama, dan proporsi, ruang kosong, dan keselarasan. Kalau teman-teman bisa menerapkan prinsip-prinsip ini yang baru saja saya jelaskan, desain apapun baik poster, logo UI, atau ilustrasi akan terlihat lebih kuat dan menarik. Intinya jangan hanya fokus ke keren atau rame, tapi pikirkan juga bagaimana desain bisa komunikatif dan nyaman dilihat.
Sekian, saya Muhammad Sahal. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.